Yang pertama adalah yang disebut api carburizing. Nah, fungsinya biasanya untuk pengerasan kulit luar karena untuk menambah karbon. Nah, untuk penyetelannya adalah asetilin lebih besar atau keluarannya lebih banyak daripada oksigen, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah api netral, itu yang kita gunakan, di mana penyetelannya asetilin dan oksigen sama. Nah, nanti akan ditunjukkan bagaimana api netral, api carburizing, dan yang ketiga adalah api oksidasi. Nah, api oksidasi itu sebaliknya dari api carburizing. Oksigen lebih besar daripada asetilin. Nah, itu biasanya untuk memotong baja dan sebagainya, ya. Kemudian kemudian untuk penyetelan ini nanti akan ditunjukkan. Nah, sebelum kita menyalakan, karena ini pemantiknya bukan seperti korek api biasa, jadi kita harus melatih juga cara menyalakannya, ya. Ada yang diletakkan di meja, kemudian hanya ditekan begini saja, gitu ya. Hanya ditekan gini, tapi ininya harus dipegang begini, ya. Nah, itu biasanya kalau yang tidak biasa akan membahayakan. Bila api sudah menyala akan menyambar tangan yang memegang pemantik. Untuk aman kita letakkan di sini tetap, ya, untuk torsnya. Kemudian pemantiknya caranya dipegang tangan kiri, kemudian tangan kanan yang menggerakkan dengan jempol, ya, dengan jari jempol ini, tetapi harus agak ditekan sehingga nanti akan keluar percikan api. Nah, seperti ini. Ya, ini agak ditekan jempolnya. Memang untuk pertama akan terasa sakit, itu nggak apa-apa, tantangan. Kalau orang mesin harus siap dengan segala resikonya. Kemudian pertama kita buka dulu asetilin, katup asetilin sedikit saja, dikit. Kemudian kita cek sudah ada aliran gasnya atau belum. Ini seperti ini sudah ada, ya, kita rasakan dengan telapak tangan. Kemudian kita putar lagi sedikit juga oksigen, sedikit saja, ya, karena ada yang torsnya atau nozzle tidak mau menggunakan oksigen lebih dahulu, tapi kita ini buka, ya, dua-duanya supaya tidak ada jelaganya, ya, atau arang dari asetilin ini. Nah, caranya kita dekatkan, jangan terlalu dekat sekali atau terlalu jauh, dia tidak akan nyamber, tapi cukup segini. Nah, dia oksigennya kurang, kita tambah. Dia seperti itu, ya. Nah, kemudian pada saat setting api ini harus menggunakan kacamata las, jangan dengan mata telanjang. Caranya ini akan Ibu beri contoh api carburizing, ya. Nah, ini yang dinamakan api carburizing, ya. Asetilin lebih besar daripada oksigen. Kemudian Ibu balik yang api oksidasi dulu. Nah, karena ini blendernya, nozzle-nya kecil, jadi mungkin untuk api oksidasi kurang maksimal. Jadi prinsipnya oksidasi adalah oksigen lebih besar daripada asetilin. Nah, sekarang kita untuk mengatur api netral yang akan digunakan pada proses pengelasan. Yang disebut api netral adalah hanya ada dua api, yang kecil dan yang besar ini. Nah, ini belum api netral, masih ada 3 api. Caranya kita tambah oksigen atau dikurangi asetilin
sampai ada 2 api seperti ini. Ini 2 api, satu api yang bagian dalam ya, ini satu bagian dalam, yang ini bagian luar. Kalau dia masih ada bayangannya seperti ini, nah ini bayangan seperti ini belum tidak bisa digunakan untuk pengelasan atau hasilnya tidak maksimal. Caranya bisa dengan cara untuk supaya besar kita tambah oksigen sedikit-sedikit, pelan-pelan sampai dia 2 api. Nah seperti itu. Untuk besarnya api tergantung ketebalan plat yang kita gunakan. Oke. Nah ini yang disebut api netral. Nah prinsip pengelasan, untuk prinsip pengelasan itu adalah mencairkan material dulu ya, mencairkan plat atau materialnya dulu, bukan langsung mencairkan fillernya ya. Nah caranya pertama, supaya gampang untuk pengelasannya,